aku selalu ke tempat di mana aku direkam kayak gini. Aku I take 5 seconds sebelum masuk ke sini. Aku bilang, lo ke sini cuma pengen berbagi hal baik. Jadi be empathic buat penontonnya, buat hostnya, Grace, buat teman-teman di sini. Lo nggak mau orang di sini celaka, terus lo nggak mau do bad things. Lo nggak mau punya agenda terselubung untuk teman-teman di sini. Saya pernah interview Edward. Ya. Pas zaman dulu saya masih interview Athlete Show pakai IG Live ya. Zaman dulu masih banget zaman itu. IG Live. Pas lagi pandemi kalau nggak salah itu. Iya. Ya kan? I think one of the first kayaknya. Iya, season 2 atau bagaimana awal-awal banget. Jadi kita so nice to be able to have this in person. Tapi kita hari ini spesialnya karena ada istri tercinta dari Pak Edward, Francie ya. Iya, Francie itu jarang kelihatan di kamera loh. Saya orang belakang layar aja. Nggak apa-apa, kita bikin saya maju ke layar. Jadi Edward tuh baru munculin buku namanya Mulai Mengerti. Hidup sebenarnya bisa lebih mudah, ya. Ini saya baca bukunya Ed dalam waktu 1 hari, selesaiin semuanya 1 hari. Karena you're an avid reader, I can tell ya. I like to write. I like to read gitu loh. Nah, ini ada 4 points ya, 4 main utama daripada buku tersebut. Perspektif, pernikahan, enggak order ya, pernikahan, happiness sama leadership. Ya kan, benar ya? Sama workplace. Sama workplace ada 5, sudah 5. Jadi banyak banget yang perlu dibahas. Pertama-tama dulu Ed ya. Kenapa nulis buku ini? Ya mungkin karena dulu sering nulis di caption Instagram aja dan before nulis di blog. Terus zaman kita masih ngerti blog, mungkin sekarang nggak tahu blog itu apa ya. Jadi kita sering nulis di blog, terus pelan-pelan masuk ke Instagram. Kayaknya awalnya emang masalah waktu kita ke Bayi Tabung ke Penang waktu itu coba beberapa kali. Sering nulis di Instagram lebih panjang sedikit, terus dari sedikit aja banyak banget orang ngomong please write more katanya, karena waktu itu menguatkan mereka yang juga lagi trying to conceive gitu. Nah dari situ kebablasan, jadi akhirnya kan trying to have a child, jadi ngomongin tentang happiness, tentang perspektif, tentang tidak membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kayaknya dari situ dimulai dari awalnya ngeblog, sekarang juga jadi full, dan akhirnya makanya kalau buku ini sebetulnya lebih ke tulisan yang sudah dipublish memang. Benar. Sudah dipublish. Karena I'm not sure kalau misalnya aku disuruh duduk terus bikin satu topik mungkin mandek ya, dan juga mungkin ini kan bukan main jobnya aku. But anytime inspiration strikes, ya tinggal pull up keyboard di rumah atau di mana atau di pesawat, ngetik, terus akhirnya ternyata lumayan banyak. Nah waktu lagi bikin ada temen approach, jadiin buku lah, udah banyak yang orang bilang, walaupun udah terdengar secara digital ya, udah dibaca secara digital, but the feel and the feeling of paper dan sebagainya itu berbeda. Jadi dikurasiin, dan akhirnya saya momentum ya dari nggak rasanya nggak punya waktu sama sekali untuk bikin buku karena publisherku ini, jadi pelan-pelan dia ngedorong akhirnya sekarang jadi buku. Waktu lagi nulis di tengah-tengah kan pikir apakah is it on like a journal of the mind of Edward Suhadi gitu, kayak kurang enak, apalagi gue kan orang kreatif harusnya bisa punya cari sesuatu garis. Somehow ya the cube strikes me gitu ya, karena memang dulu udah pernah lihat bahwa kalau sebuah kubus dikasih ke orang yang nggak pernah main, it's an impossibility gitu. Kayak kan rasanya kayak ini barang bisa jadi tapi bukan oleh gue. Kayaknya nggak mungkin banget gue. Tapi setelah nonton video-video YouTube kayak people finish it in like 5 seconds and 4 seconds gitu ya. Jadi barang ini sebetulnya bisa dipelajari. And then I think that became the basis of the book ya, bahwa banyak orang lihat hidup tuh unfigureoutable, bahwa dapat the short straw, terus kayak gue nggak bakal bisa gitu. Padahal as I grew older and meet more people, kayaknya ada some basic laws atau some guidance yang bisa diikutin. Dan katanya banyak orang sebetulnya kita mau jadiin campaign ya, bahwa mereka bilang ini buku pertama yang mereka baca, buku pertama yang mereka habis baca. Jadi really? iya,
So kan Ini kan temennya pernyataan baru kok itu. kan banyak orang kan susah baca ya, dan orang pengen bisa jadi orang bisa baca buku. Cuman like eating vegetables, menu pertamanya sayur yang pahit banget kayak buku-buku Nassim Taleb gitu ya pasti nggak akan habis gitu ya. Jadi memang bukunya didesain fontnya jarang-jarang gitu ya, terus very light, but people say it's one of the first book I finish reading gitu. Jadi seneng lah. Tapi tujuan kamu untuk bikin buku ini betul untuk apa? Tujuanku sebetulnya gini sih, I see banyak orang itu sengsara sebetulnya karena ada sedikit puzzle di kepala yang dibelokin dikit itu perspektif, like for instance kayak acara kantor dapat Android happy, tiba-tiba teman sebelah dapat iPhone, tiba-tiba nggak happy gitu. Jadi it's like hidup tuh masalah little nuts and bolts di sini, dan aku lihat banyak orang mulai yang dari sebel-sebel aja sampai orang depresi, sampai orang yang benar-benar acute depression gitu ya, sampai orang yang very unhappy at work, very unhappy di family. Kalau aja mereka di-feed sesuatu yang lebih baik, I think it can liberate them. Jadi tujuanku dari buku ini sebetulnya, dan kita juga lagi mau bikin show menulis workshop gitu ya, more people to read the book and ya itu merasa bahwa everything can stay the same, tapi kalau kita rubah dikit aja, I think it can liberate you. Oke. Jadi seperti yang kamu bilang ya, Rubik's Cube lah intinya. Iya. Your life is tough, life is unfair, ya kan? Life is unfair, tough. Life is tough. Tapi kalau kamu ngerti cara handle hadapinnya gimana, Iya, little by little aja. kadang salah, betul lagi atau Betulin gimana, lagi, dan you'll be okay. Oke, Francie, sebelum masuk ke buku ini ya. Pas Edward nulis kayak begini, buku ini bagaimana gitu, apa sih kamunya first impression? Sebetulnya aku dari sejak dia 3 tahun yang lalu tuh, pas dia umur 40 tuh aku kepengen kayak ada achievement sesuatu gitu. Buat dia tuh buat kamu? Buat dia. Okay. Nah, aku pengen nge-push-nya tuh publish buku. Karena aku tahu dari dulu kan dia emang udah Bagus suka. nulisnya. Dan banyak dari teman-teman bilang tulisannya tuh kayak ngubah banget. Terus kok gue jadi, aduh, iya ya nggak kepikir ya gitu dari hal-hal simple gitu. Cuman ya kita sama-sama sibuk, terus karena kebetulan ya kita dapat publisher yang udah mulai duluan. Jadi dia kumpulin tuh semua tulisan Edward dari blog dari tahun 2000 berapa sampai di IG. Jadi memudahkan juga untuk kita membuat gitu. Okay. Jadi pas banget pas akhir tahun kemarin tuh memang ya mungkin rencana Tuhan juga ya dikasih jobnya agak sepi untuk yang Edward. Jadi dia ada waktu untuk fokus di situ gitu. Padahal udah dari pertengahan tahun tuh, kapan gitu. Nah itu justru hal tuh kamu tulisan ya Edward ya, bahwa tadi kamu bilang bahwa kerjaannya sepi. Banyak orang bisa komplain, kok kerjanya sepi, kok kita cash flow-nya, bisnis kamu memutuskan cash flow kita bisnisnya kok susah. Kamu katanya tanya teman kamu ya, how's business? Kamu bilang, it's good, I'm doing well, I can do this, I can do that. Banyak orang bilang, aduh susah nih, gimana nih, kayaknya resesi gini-gini ya kan. So that mindset itu luar biasa menurut saya. Gitu kan bisa melihat, kerjaan sepi tapi ada keuntungan dia bisa nulis buku ini gitu loh. Nah Francie sama Edward, ini belajar dari mana hal ini? Banyak, we've been blessed dikelilingi oleh orang-orang positif ya, baik mungkin dari lingkungan gereja, ada lingkungan mentors yang sekuler juga ada. But menurutku dasarnya itu satu, dan di buku ini juga dibahas ya, bahwa kalau bangunan hidup lebih baik dan semua pemikiran apa ini adalah pencakar langit, kayaknya fondasinya itu pertama buat saya menolak menjadi korban itu. Jadi ketika kita punya mindset menolak menjadi korban, caranya gimana? Wisdomnya bisa banyak. So aku selalu bilang makanya privilege orang terbesar itu lahir di keluarga, bukan orang berada, tapi di keluarga yang bisa membuat dia tidak merasa menjadi korban. Victim mentality. Iya, victim mentality, bahwa this is the way I am, gua akan selalu susah, gua akan selalu sulit hidupnya. But if you have a say kayak, gue sebetulnya have control gitu. Kalau gue mau, mau nggak telat datang ke sini ya, gue berangkat pagian. Sesederhana itu, kita nggak bisa bilang Jakarta macet gitu. Kita tahu ke sini berapa jam,
kita berangkat pagian. Nah itu refusing to be a victim gitu. Jadi kayak mindset itu pertama sih, aku rasa pasti dari keluarga ya. Dari keluarga, they raise us right. Sejak merasa bahwa I can be better than this, I refuse to be a victim, wisdomnya bisa banyak. Gitu ya. Dan bertahun-tahun ya, kayaknya kayak mental pasrah, mental gue nggak bisa berbuat apa-apa, kayaknya itu udah lama banget aku tinggalin. Jadi everything that happens to me, I'm in control to twist it into a better situation for me. Ketika kamu mengubah kamu punya mindset tersebut, kamu tadi bilang kan kamu dulu nggak kayak gitu mungkinnya, tapi lama-lama terus berubah pikiran Iya. kamu. Kamu bisa melihat nggak sih efek kepada segala halnya, baik pernikahan kamu, kepada pekerjaan kamu, ya kekayaan kamu dan segala macam. Bisa kelihatan hasilnya nggak when you change your mindset? I think definitely ya, definitely bisa kelihatan bahwa kesempatan itu kan it's always neutral katanya ya. Jadi ada job, sutradara pilihan pertamanya sakit. Terus orang keduanya bisa, kalau saya dipilih, bisa aja, gue cuman serep, gue, Tapi kalau gue bilang, justru kesempatan langka nih, biasanya gue nggak bisa masuk kerjain project ini, tapi karena sutradara itu lagi berhalangan, gue bisa masuk. Jadi, I think dari mulai buka mata, a day can turn really bad. But a day can be a day, and then it's how you view it gitu. Jadi waktu kita juga susah conceive, kita merasa tadi ya karena mindsetnya positif, ya udah mungkin kita punya anak-anak di agensi aja gitu ya, terus punya nulis buku, Anak-anak di netizen. iya atau anak-anak netizen gitu ya. Dan kayaknya kalau kita sulit suami istri, mungkin itu jadi lem perekat pernikahan mungkin ya. Terus kalau apalagi kalau di dunia kreatif seperti aku gitu ya, banyak kan restriction, banyak budget, nggak bisa ngomong ini, nggak boleh ini. Tapi aku punya saying yang aku sering pakai juga, aku bilang aku baca somewhere, the brief is not the ceiling, it's the floor. Jadi keterbatasan itu bukan membatasi, tapi justru itu tempat kita berdiri gitu ya. Jadi kayak misalnya, atau Grace dulu kayaknya interviewnya IG live aja gitu kan? Iya. Because maybe it's what you can do di waktu No cost. No cost. No cost. Terus very fast karena terus you're very busy gitu kan. Ini juga masuk gue perhatiin langsung duduk, nggak ada pakai clip on, terus nggak ada pakai clap. Dia pokoknya kayak sibuknya datang ngomong. Nah tapi mungkin dari keterbatasan ini everything becomes very fluid. Jadi it's always how you see things. Dan if you became a more positive person, ya kesempatan akan menghampiri ya. Jadi partner bisnis yang oke akan menghampiri, kesempatan yang baik akan menghampiri, brands akan menghampiri, teman-teman yang berkualitas akan menghampiri. So, Untuk mempunyai that kind of mindset, berarti ya ada ego kita yang harus dikesampingkan. definitely, Bener kan? iya. Itu memang makhluk paling jelek itu ya, ego ya. Jadi dia apalagi masih muda, sering tersinggung, sering kayak nggak mau kalah. Sebetulnya kalau dirunut semua masalahnya ego. Kalau if we can learn to be humble, be patient, itu kan hubungan sama ego semua. Kayaknya justru malah bisa lebih cepat nyampe aja gitu. Ya. Dan itu malah ngomong langsung di bab pertama kamu. Iya. Ya kan, tentang masalah kita tuh suka gampang mengeluh. Ya kan? Kita contohnya, itu emang saya punya masalah juga, saya tuh orang suka cepet gitu loh. Mungkin egoisme masih tinggi banget ya. Di restoran contoh kita gini-gini, dikata di bukunya ya. Orang kadang datang kan, kita orang kayak, gimana sih kalau kita suka gampang mengeluh. Tapi saya juga apresiasi bahwa kamu tulis bahwa kata-kata kita itu bahaya sekali. Iya. Kalau kita suka ngeluh, kita kan jadi negatif. Tapi kalau kita suka bilang say thank you, ada cerita juga. Ini saya by the way, my mind is everywhere because there's so many things. Ya kan, jadi saya bakal kayak itu. Teman saya suka bilang saya tuh kayak kayak kodok. Suka lompat kayak begitu kadang gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kamu bilang, kamu say thank you pas kamu say thank you. Say Pas thank you udah ketemu saudaranya kayak gitu. Jadi our word tuh very very important. Iya. Saya mau tanya ya, sekali terkenal namanya law of attraction. Ya kan? Kayak sedikit itu seperti kamu katakan ya Edward ya, atau FRC katakan, kamu ngomong apa, terjadi apa, bilang kata Harry Potter ya, I can ada kedavra things with my mouth, everything, ya kan?
Jadi Tell me about it. buat orang yang spiritual, they say when you say things, there's this aura of the law of attraction ya. Jadi kayak a holistic nature, spiritual nature. Tapi from the secular or practical point of view juga ya sama ya. Kalau kita punya tim, terus ada satu orang bilang, thank you banget ya kemarin lu udah kasih gua job, project. Kalau ada lagi gua mau deh gitu. Nggak usah pakai spiritual pasti ini orang kayaknya I can give bigger things untuk dia gitu ya. Dan kalau if you're a confident person in a business setting, duduknya tenang, you feel that confidence ya in a meeting room gitu ya. Ya kayaknya gue kalau cari partner gue mendingan orang kayak gini. Dan waktu dia ngomong juga bukan masalah mengeluh, situasi Indonesia buruk, Jadi it can be both ways for me. So baik yang spiritual side atau yang secular side, practical side kayak kalau di buku itu aku juga tulis kan, kalau mulut lu ngomong, kuping lu tuh dengar, dan kuping lu dengar, kepala lu setuju. Gitu. Ya kan tadi kesini macet seperti biasa lah, klasik ya. Terus drivernya rada hard headed, salah. Cuman gue pikir gue di atas mau diinterview gitu, kesini udah lama. Masa gue biarin masalah parkir nyampe di set ini, kan sayang. Apalagi nanti direkam banyak orang nonton gitu ya. Kalau aku open, aduh Grace, macetnya minta ampun gitu. You know, it's gonna be a different conversation. Gitu. Sesuatu yang masih bisa bikin kita kesel, berarti dia masih punya kuasa atas diri kita. They still have power over us. Jadi seringkali kalah ini dengan mengucapkan. And it's little things. Orang pikir kalau good habit itu 100%, kalau habit normal tuh 100%, to be a good person itu need to give 150 or 200. Sometimes it's just 105. Sometimes ya cuman bilang thank you, nggak bilang kayak gue beliin dia chocolates, thank you ya kemarin udah nemenin keluarga gua. Tapi just a gesture saying thank you gitu. Sama anak-anak di kantor juga, kalau anak-anak udah lakukan suatu buat aku, thank you banget ya, aku appreciate deh kamu. Just 2 lines gitu ya, and it can really brighten up someone's day. Okay. Saya mau share sedikit ya, si Randy. Randy masukin coba video ke Randy dong, biar masuk sebentar Randy. Randy ini follower saya di Instagram saya. Satu hari dia belum lama, kapan itu? Desember ya? Januari, berarti bulan lalu dia DM saya bilang, Kak Grace ada itu nggak sih tempat magang di Everest Media? Saya bilang oke lah, why not gitu loh, ya kan? We can always do extra. Dia kasih CV saya, email segala macam. Saya bilang oke, masuk gini. Meeting pertama tahun ini Januari sama tim saya seluruhnya ada dia. Sampai dia kaget, soalnya kita langsung kerja exercise. Berarti harus kasih kreatif gini. Dia bingung, loh kok saya harus kerja gitu juga ya kan? Tapi poin saya adalah dia itu minta saya, kadang kamu mengatakan, ada ngomong, ada kerjaan nggak? Yes. Bisa aja saya tolak nggak apa-apa, tapi at least dia udah menunjukkan kata-katanya bahwa dia mau kerja. Betul. Jadi kita apresiasi. Terus saya itu dia bilang saya, WhatsApp saya pas udah bekerja, dia bilang gini, saya mau ada tesis skripsi, tugas akhir, pembikin video, boleh nggak gini, sponsor gini dah. Oke, sure. Jadi saya itu bukan maksud saya itu orang gampang yang gini, tapi saya appreciate bahwa dia itu mau make an effort gitu loh. Ada orang kan tadi kamu katakan Edward McKenzie bahwa blame, aduh ya, saya supaya nggak suka orang gini, katakanlah gini loh, ya mentang-mentang orang kaya, mentang-mentang orang ini, jadi kesannya oh that's your victim mentality, so that you don't have to do your thing gitu loh. You know, jadi I really appreciate what you said, itu benar terjadi gitu maksud saya gitu loh. Ada buku menarik banget si Outsider Malcolm Gladwell itu juga bilang yang ya klasik ya, itu semua orang baca kayaknya. Dia bilang orang dengan IQ paling tinggi itu lagi jadi petani jagung di tengah Amerika. Jadi IQ dia tuh 240 or something like that gitu ya. Jadi hidupnya biasa-biasa aja gitu, tapi orang yang berani asking chances gitu kayak Randy gitu, orang yang berani men-challenge status quo, berani nggak terima aja, ya mereka yang akan terus maju. That's why I say, mudah-mudahan kayaknya keluarganya si Randy baik-baik aja. I think the first privilege from a family nggak harus dari keluarga yang berada, tapi dia bisa bikin ini anak
mau fight. Itu I think it's the biggest privilege menurutku. Kalau masalah aku nggak tahu keluarga Randy dan sebagainya, tapi kalau dia mentalnya gitu terus, nggak sulit untuk dia terus maju kan? Iya. Nah, kita ini sekali lagi baik banget mutiara-mutiara di buku ini ya. Dan saya memang setuju banget. Bahkan ada kata-kata kami tulisan yang ada di buku ini. Belum lama ini, di mana kamu tinggal satu hotel, 2 kota ya. Terus kamu bilang, kamu apresiasi di Surabaya. Kamu bilang, terima kasih hasilnya kerja. Kamu bilang kita tuh kadang lupa bahwa hal kecil, ada lampu, ada AC itu ada orang kerja gitu loh. Kita cuma mau praise orang kalau itu luar biasa atau komplain kalau itu jelek banget. Tapi hal biasa kita nggak pernah memperhatikan. Nah itu pertanyaan saya, kok kalian bisa begitu empatiknya? Itu perlu empati. Iya, it's the biggest force kalau aku sering bagi ke orang juga ya, dipertebal empatinya. Jadi karena seringkali kita masuk ke dalam celaka itu ya, karena kita ego dan kita nggak bisa punya empati. Mungkin karena di kerjaan aku kali ya Grace, kan aku agency kreatif gitu ya. Seringkali kalau kita bikin cut offline gitu, 60 second, udah jadi, terus hampir aku pernah nulis juga, 90% klien tuh nggak pernah, Ward, thank you ya, ini dari board kita kayaknya dapat nih gitu. Adalah here and there, tapi I wanna appreciate, lu udah kerjain bener, dapat. Karena gue tahu nih bikin orang nengok ke sini, ketawanya sumringah itu it's not easy. Nah, jadi dan karena memang kita tahu bahwa kayak hal-hal adegan hangat, dan teman-teman produksi tahu lah ya. Ini lighting bisa begini kan lampunya berapa nih? Ada 12 mungkin lampunya gitu. Tapi karena kita sering kali jadi orang di belakang layar, kita tahu some things that looks effortless itu requires the most effort gitu. Jadi for someone untuk bisa duduk ini setting udah jadi dan sebagainya butuh persiapan dari teman-teman di sini. Nah jadi waktu ke Surabaya itu emang rasanya memang airnya kenceng, pas diputar anget gitu ya, terus spraynya licin. Aku jadi inget ya tadi PH aku untuk bisa meeting cepat itu sebetulnya karena a lot of things terjadi di belakang layar. Jadi kalau habis present bagus nih Wat, gini. Oke, meetingnya cuma 15 menit gitu. Berarti semakin banyak usaha yang sebetulnya nggak kelihatan di balik kerjaan itu. Gitu sih. Jadi ya memang apalagi di zaman sekarang sosmed ya, gampang kepleset ya. Gampang kepleset saying the wrong things dan sebagainya. Saying the things that perceive wrong mungkin. Not saying the wrong things, but saying things that perceive wrong. Aku selalu ke tempat di mana aku direkam kayak gini. I take 5 seconds sebelum masuk ke sini. Aku bilang, lo ke sini cuma pengen berbagi hal baik. Jadi be empathic buat penontonnya, buat hostnya, Grace, buat teman-teman di sini. Lo nggak mau orang di sini celaka, terus lo nggak mau do bad things. Lo nggak mau punya agenda terselubung untuk teman-teman di sini. Nah jadi mungkin nanti aku kepleset ngomong, tapi hatiku tuh lempeng, intentionnya lurus. Kalau buat aku, karena aku tahu rasanya dihargai, dibilangin terima kasih, rasa senangnya seperti apa, jadi kalau ketemu orang-orang yang memang baik adanya, ya aku berusaha untuk ya say thank you atau apa gitu, supaya mereka juga bisa ngerasain gimana rasa senangnya sih dikasih bilangin terima kasih gitu. Jadi Francie, satu orang benar-benar nyebelin sekali. Kata-kata memang bebal, buku kamu itu bebal, nyebelin sekali. Apa kamu punya respons? Kalau aku mungkin melihat kenapa dia seperti itu, pasti ada sesuatu di baliknya. Either dia lagi kesal atau dia keluarganya lagi berantakan. Ya kita berusaha untuk mengerti. Terus aku itu orangnya model yang nggak baper kalau kata Edward. Jadi ini heartless nih. Heartless in a good way ya, maksudnya nggak dikit-dikit. Iya, jadi aku kalau ngeliat gitu aku malah prihatin kenapa nih orang gitu. Apa yang bisa aku bantu ya supaya hidup dia bisa lebih baik dengan tidak nyebelin sama orang lain. Nah, tapi satu orang yang benar-benar menyakiti kamu, mencurangi kamu,
kamu nggak pernah ketemu orang demikian? Aku pernah berantem sama orang tapi aku berani konfront. Aku nggak sukanya kenapa, dianya kenapa. Tapi hubungan kita malah justru jadi lebih baik. Oh gitu. Tapi kalau misalkan sampai ada suatu saat yang benar-benar nyakitin banget, ya udah nggak usah temenan lagi. Gitu. As simple as that. Iya, kalau buat aku. Kan di buku juga ada tuh, membenci orang itu kayak minum racun tapi berharap Iya. orang lain yang mati. Itu bener sih. Iya. Orang tuh nggak peduli. Orang itu udah gak Kita peduli. yang masih ini. Orang itu lagi nonton Netflix, mungkin lagi nonton Kita yang HBO, kita yang kepikiran sama dia mulu gitu. Jadi ya itu balik lagi kan ego. Jadi if we can put down ego, ya oke. Jadi sebetulnya dikit-dikit yang kamu sekarang katakan tuh betul lebih kayak stoik juga ya, in a sense. Yeah, I think it's a lot of it from Stoic ya, bahwa aku lupa sih the basic principle of Stoic, but Yeah, basically it's accept what you cannot accept what you cannot control basically. yeah, You accept cannot what you change cannot. everything. Yeah, you cannot change everything. You just shift your perspective on things you can control, and you'll be happier. Mungkin begitu ya. Okay.